Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sedang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan pada hari ini kita semua diundang untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Mari saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semua siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini masih berhubungan dengan Injil sebelumnya atau Injil kemarin yang di mana Yesus berkata bahwa akulah roti kehidupan. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Tentu kalau kita memahami perkataan Yesus hanya secara lahiriah, maka kita akan melihat seolah-olah Yesus itu meminta kita untuk menjadi seperti seorang kanibal yang memakan sesama satu sama lain. Sehingga kita melihat hari ini bahwa Injil atau Yohanes memberikan penekanan bahwa banyak muridnya tidak memahami perkataan Yesus. Dan akhirnya mereka pergi meninggalkan Yesus. Maka Yesus mengatakan kepada kita hari ini bahwa hanya orang yang percaya, hanya orang yang percaya yang memahami firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman yang hidup itu, firman yang akan membawa kekekalan, maka akan mampu membuat seseorang menjadi percaya. Maka kepercayaan itu harus senantiasa diiringi dengan satu perilaku atau respon perilaku kepada setiap perkataan Yesus. Sebab iman itu harus benar-benar dinyatakan di dalam satu perilaku hidup, satu cara hidup, satu tindakan hidup. Sehingga orang bisa memahami bahwa yang Yesus inginkan pertama-tama adalah setiap orang mau percaya dan tinggal di dalam Dia. Ketika para murid pergi, banyak para murid yang meninggalkan Dia, bahkan mengkhianati Dia. Yesus mengatakan bahwa kalau kita memahami dengan cara kemanusiaan kita, dengan daging kita, maka kita tidak mampu memahami. Tetapi kalau kita mau percaya kepada Allah, di bawah bimbingan roh, diterangi oleh roh,
dituntun oleh Roh, diperbaharui oleh Roh, maka kita mampu melihat, mampu memahami, mampu menyadari akan setiap kehendak Allah dalam diri Kristus melalui apa saja yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudari, iman itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang harus diproses. Kadang kita berpikir bahwa memahami Kristus itu sulit, ya. Karena kita terlalu memahami dengan logika kita. Kita tidak melihat secara mendalam, meresapi setiap ungkapan Yesus. Karena di balik setiap perkataan Yesus, di balik setiap pelayanan Yesus, Allah sesungguhnya membawa kita kepada kesatuan dengannya, dan kesatuan itulah yang membawa kita kepada kehidupan yang baru, yaitu keselamatan yang kekal. Maka Yesus mengatakan, apakah setiap perkataan-perkataanku itu menggoncangkan imanmu? Contoh, Yesus berkata, janganlah kamu membenci musuhmu, tapi berdoalah, dan ampunilah dia. Perkataan ini tentu sulit bagi orang yang suka mendengar. Sulit bagi orang yang tidak mampu menerima keadaan dirinya, apalagi kalau dia merasa bahwa dia dihina oleh orang lain. Yesus berkata, damailah satu sama lain. Ya, bagi orang yang tidak bisa berdamai dengan orang lain, seorang yang hanya ingin bermusuh, dia akan susah. Yesus berkata, ampunilah. Bagaimana bisa orang yang sedang mendendam malah marah? Ya, karena apa? Kita selalu dikuasai oleh keinginan daging. Maka Yesus mengatakan, kalau kita ingin memahami kehendak Allah, kita harus hidup di dalam Roh, dibimbing oleh Roh. Karena Yesus berbicara tentang, mari kita berbagi hidup kita, berbagi harta kita. Ya, ada orang yang sulit, mungkin dia berpikir, mengapa saya harus membagi harta saya? Mengapa dia malas? Mengapa dia satu suri yang miskin? Padahal kita kalau menyadari secara penuh bahwa segala sesuatu yang kita miliki, kekayaan kita miliki berasal dari Allah. Itu adalah berkat Allah yang harus kita bagikan berkat itu. Yang harus kita share berkat itu. Mungkin bagi orang yang pelit, bagi orang yang tidak mampu, dia mengatakan perkataan ini sangat keras, menggoncangkan imannya, menggoncangkan dirinya. Saudara-saudari, kalau kita percaya, kalau kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, dibimbing oleh kekuatan Roh, kita mampu melaksanakan, menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka Yesus berkata kepada kita hari ini, apakah kamu juga akan pergi? Tidak, jawab Petrus. Tuhan, kemana lagi kami harus pergi? Sebab perkataan Allah perkataan hidup yang kekal. Sabda Allah sabda hidup yang kekal. Kehidupanmu adalah hidup yang kekal. Dirimu adalah kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya. Sangat menakjubkan. Believe and you will see. Percaya maka engkau akan melihat. Itu hal yang penting. Dan percaya kepada setiap firman Tuhan berarti juga mau menjadi pelaku akan firman itu. Sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi misteri Allah, apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus hari ini menyembuhkan kita yang sakit, menghibur kita yang berduka, dan memberkati seluruh usaha hidup dan perjalanan hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.